Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Yanu dalam video seri pembelajaran metodologi penelitian. Nah, hari ini kita akan membahas konsep variabel dimensi, indikator, dan pengukuran. Jadi, tonton video ini sampai habis. Ingatlah untuk klik tombol like dan subscribe agar bisa terus update wawasan dan pengetahuan dari channel ini. So, let's get started. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa hari ini kita membahas tentang perbedaan konsep variabel dimensi dan indikator serta pengukuran. Nah, ini yang biasanya digunakan atau dikaji dalam berbagai macam penelitian, khususnya di bidang manajemen. So, kalau kita lihat misalnya salah satu hasil penelitian itu adalah berbentuk skripsi. Kalau kita lihat dari judul-judul skripsi, ada ini pengaruh kredibilitas perusahaan terhadap minat beli dengan sikap terhadap iklan sebagai variabel intervening. Yang selanjutnya adalah pengaruh keamanan, kemudahan dan risiko kinerja terhadap keputusan pembelian secara online. Yang selanjutnya, misalnya pengaruh green marketing terhadap minat beli yang dimediasi oleh brand image. Kemudian pengaruh emosional marketing terhadap purchase intention melalui brand awareness dan brand trust sebagai variabel intervening. Selanjutnya, pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Nah, terus kemudian ada lagi pengaruh persepsi keamanan, privacy, dan brand awareness terhadap kepercayaan konsumen dengan kepuasan sebagai variabel mediasi. Dan yang selanjutnya pengaruh kepuasan terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh word of mouth. Nah, dari judul-judul ini bisa kita lihat bahwa skripsi ini adalah contoh dari skripsi di bidang manajemen pemasaran. Tapi lebih daripada itu, kita bisa melihat adanya berbagai macam variabel yang diteliti di dalam skripsi ini. Seperti kalau di sini ada pengaruh emosional marketing terhadap purchase intention. Berarti dia sedang meneliti tentang bagaimana emosional marketing itu bisa berperan terhadap niat pembelian. Jadi ini dia menguji pengaruh variabel emosional marketing terhadap purchase intention. Dia juga menguji bagaimana hubungan emosional marketing dengan purchase intention. Nah, yang selanjutnya adalah ada juga yang melalui brand awareness. Jadi di sini merupakan penelitian dengan paradigma kuantitatif, di mana datanya bersifat numerik. Nah, sehingga kita bisa ketahui bahwa instrumen penelitiannya itu biasanya menggunakan angket atau kuesioner. Nah, tapi yang perlu kita pahami bahwa di sini kita memerlukan berbagai macam variabel untuk bisa diteliti. Nah, variabel itu munculnya dari mana? Variabel itu tentu muncul dari konsep, dan konsep tentu muncul dari permasalahan. Sebagai contoh yang ada di sini, misalnya di skripsi ini. Nah, skripsi ini meneliti tentang pengaruh persepsi keamanan, persepsi privacy, dan brand awareness terhadap kepercayaan konsumen online dengan kepuasan sebagai variabel mediasi. Nah, sebelum peneliti menentukan variabel-variabel apa yang diteliti, maka peneliti tersebut harus bisa menguak atau menguraikan permasalahan apa yang timbul sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan peneliti ini itu melihat bahwa ada permasalahan kepercayaan konsumen online gitu. Nah, kepercayaan konsumen online ini memiliki masalah tertentu begitu ya. Apa sih yang mempengaruhi, hal-hal apa saja yang mempengaruhi munculnya kepercayaan konsumen online? Nah, dari sini peneliti itu membaca kajian teori dan menemukan bahwa kira-kira peneliti merumuskan dugaan atau disebut juga dengan hipotesis, kira-kira bahwa kepercayaan konsumen ini bergantung pada persepsi keamanan, kemudian persepsi privacy, dan brand awareness gitu.
Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen itu adalah persepsi keamanan, persepsi privacy, dan brand awareness. Nah, di sini berarti ada 4 variabel. Variabel pertama yang diteliti adalah tentang kepercayaan konsumen, kemudian persepsi keamanan, persepsi privacy, dan brand awareness. Nah, kemudian ditambahkan variabel mediasi atau variabel intervening, yaitu kepuasan. Nah, di sini peneliti memfokuskan kajian pada studi pengguna media sosial Instagram kebetulan di Yogyakarta, seperti itu. Nah, kaitannya dengan fenomena konsep dan variabel, tentu sebelum memutuskan, peneliti ini memutuskan berbagai macam variabel yang akan diteliti atau dikaji, maka peneliti harus merumuskan konsep dan konseptualisasi terlebih dahulu. Terus kemudian sebelum peneliti merumuskan konsep dan konseptualisasi dari penelitiannya, peneliti harus mampu, seperti yang saya bilang tadi, mampu mengkaji atau menguraikan atau mengidentifikasi masalah apa yang timbul di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan di sini adalah pengguna media sosial Instagram di Yogyakarta. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa memahami perbedaan antara konsep, konseptualisasi, variabel, dimensi, indikator, dan pengukuran. Karena itu akan dipakai semua di dalam penelitian atau salah satu bentuk penelitian adalah skripsi. Nah, dari sini kita lanjutkan tentang konsep. Nah, konsep itu merupakan gambaran mental atau persepsi yang merangkum gagasan, pengamatan, atau perasaan yang mirip. Jadi konsep ini adalah sebuah kesimpulan yang kita tarik dari permasalahan yang ada, dari fenomena yang ada yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi tentang penggunaan media sosial Instagram di masyarakat, seperti itu. Nah, ada fenomena apa seperti itu, kemudian kita konsepkan, kita tarik kesimpulan dari fenomena tersebut itu ternyata seperti apa dalam kalimat sederhana. Nah, konsep itu juga memiliki makna yang bisa jadi berbeda antara satu sama lain. Misalnya tentang konsep tentang kecantikan. Nah, konsep tentang kecantikan dari berbagai orang, dari orang-orang yang berbeda itu bisa jadi juga berbeda. Orang A itu menganggap kecantikan orang yang cantik harus memiliki tubuh yang tinggi, langsing, kulit yang mulus. Nah, sedangkan orang yang B menganggap bahwa orang yang cantik itu adalah orang yang memiliki perangai atau sifat dan perilaku yang baik, misalnya walaupun tidak tinggi, mulus, putih begitu, ataupun langsing. Yang penting memiliki jiwa yang baik itu sudah bisa disebut cantik. Sehingga konsep kecantikan di sini itu memiliki makna yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya misalnya kekayaan. Nah, konsep kekayaan itu juga memiliki makna yang berbeda dari berbagai macam orang. Itu orang A memandang bahwa kekayaan itu harus bisa direfleksikan dari apa harta yang dimilikinya. Semakin banyak harta yang dimilikinya, maka semakin kaya juga dia menurut si A. Kemudian orang B itu memandang kekayaan bukan dari segi harta, tapi dari segi kebermanfaatannya terhadap masyarakat. Misalnya walaupun orang tersebut tidak kaya, tapi dia rajin sedekah, maka orang B akan menganggap orang itu sebagai orang kaya. Sehingga konsep kekayaan juga memiliki perbedaan yang mendasar antara satu orang dengan orang yang lain. Sama juga dengan pendidikan. Nah, pendidikan juga bisa jadi berbeda antara orang satu dengan orang yang lain, gitu ya. Orang A menganggap bahwa orang yang berpendidikan itu adalah orang yang sekolah hingga strata yang paling tinggi, begitu. Maka dia menganggap bahwa orang yang sekolah dengan strata yang paling tinggi adalah orang yang berpendidikan tinggi dan luas. Bisa jadi berbeda dengan orang B. Orang B itu menganggap bahwa orang yang berpendidikan itu tidak harus sekolah dengan strata yang paling tinggi, tapi bisa jadi orang itu memiliki kemampuan untuk long life learning,
gitu. Jadi belajar tanpa henti walaupun dia tidak sekolah, terus kemudian mampu membagikan apa yang sudah dipelajari itu kepada masyarakat luas begitu. Nah, orang B menganggap orang yang seperti ini adalah orang yang berpendidikan walaupun dia tidak sekolah dengan strata yang paling tinggi. Sehingga makna konsep di sini itu bisa jadi berbeda satu sama lain. Yang selanjutnya adalah konseptualisasi. Nah, konseptualisasi ini merupakan proses pengembangan dan penjelasan suatu konsep. Jadi mendefinisikan secara jelas konsep yang kita gunakan di dalam penelitian ini, karena bisa jadi konsep satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda, sehingga kita harus merumuskan konseptualisasi. Misalnya kecantikan yang mana yang kita gunakan ya, atau yang kita teliti dalam penelitian ini, kekayaan yang mana, definisi kekayaan yang mana yang kita teliti dalam penelitian ini. Nah, konseptualisasi ini merupakan proses pengembangan dan penjelasan suatu konsep. Nah, dengan kata lain, menjelaskan suatu konsep dengan kata-kata dan contoh-contoh sehingga diperoleh definisi yang tepat. Contoh, apa yang dimaksud dengan pendidikan? Nah, di sini harus kita definisikan secara jelas, walaupun terdapat berbagai macam pendidikan, berbagai macam definisi pendidikan. Tuh. Nah, kita tegaskan di dalam penelitian ini bahwa apa yang dimaksud dengan pendidikan adalah seperangkat pengetahuan dan pelatihan yang diperoleh di sekolah. Tuh. Jadi kita menggunakan definisi dari orang A tadi. Nah, pendidikan adalah seperangkat pengetahuan dan pelatihan yang diperoleh di sekolah, sehingga kita memiliki fokus kajian pendidikan itu ada di sini, pengetahuan dan pelatihan. Nah, oleh karena itu di dalam setiap penelitian itu harus terdapat konseptualisasi agar tidak bias dalam memahami proses, tahapan, dan hasil yang ditemukan di dalam penelitian ini. Nah, setelah kita mengidentifikasi fenomena yang ada di dalam masyarakat, kemudian kita menyusun sebuah konsep dan merumuskan konseptualisasi dari konsep tersebut, maka yang selanjutnya kita bahas adalah, atau kita rumuskan adalah variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini yang merupakan konsep yang dapat diukur. Jadi kita mengukur hal-hal apa saja yang mendasari terjadinya fenomena di dalam masyarakat luas. Nah, variabel ini juga dipandang sebagai karakteristik atau gejala yang dapat memiliki nilai yang berbeda, karena variabel itu bersifat berubah-ubah. Kenapa? Karena variabel itu terdiri dari dua kata, yaitu vary dan able. Vary itu V-A-R-Y ya, itu bersifat bervariasi, dan able adalah bisa, sehingga variabel itu bisa bervariasi atau berubah-ubah. Nah, variabel itu diukur menggunakan dimensi dan atau indikator gitu. Nah, apabila suatu konsep itu hanya memiliki satu dimensi dengan satu indikator, maka konsep tersebut itu juga bisa disebut sebagai variabel. Nah, yang selanjutnya adalah dimensi. Nah, dimensi ini merupakan makna yang berbeda dikarenakan yang ditujukan kepada kelompok-kelompok yang berbeda juga. Nah, kelompok itu disebut dengan dimensi. Suatu konsep juga dapat terdiri dari satu dimensi atau lebih. Satu variabel itu bisa terdiri dari satu dimensi atau lebih. Nah, konsep itu bersifat lebih abstrak daripada dimensi, sedangkan dimensi itu bersifat lebih konkret daripada konsep ataupun variabel. Nah, variabel dan dimensi itu diukur menggunakan indikator. Nah, indikator ini diperlukan ketika dimensi tidak dapat diobservasi atau diteliti secara langsung. Oleh karena itu harus digunakan indikator. Nah, misalnya untuk mengukur kekuasaan, maka dapat digunakan jumlah orang yang di bawah pengawasan, kemudian besarnya anggaran tahunan, dan jumlah peralatan yang diawasi. Contoh lain misalnya kekayaan. Nah, indikator kekayaan itu apa? Jumlah harta yang dimiliki, berapa perusahaan yang dimiliki, kemudian apa saja yang dimiliki begitu. Nah, itu bisa menjadi indikator dari variabel kekayaan.
Nah, kita bisa bandingkan antara variabel dimensi dan indikator. Nah, dalam praktiknya ketiga istilah itu bisa saling bertukar, misalnya gender ataupun ras. Nanti tingkat abstraksinya juga berbeda. Nah, di sini konsep atau variabel itu bersifat sangat abstrak, misalnya kecantikan, kekayaan, dan sebagainya. Nah, kemudian itu dimensi itu menjadi lebih konkret daripada konsep. Nah, indikator merupakan alat ukur dari dimensi dan konsep. Nah, perbedaan konsep dimensi dengan indikator itu seperti tinggi badan. Nah, tinggi badan itu merupakan konsep ataupun dimensi, gitu ya. Itu karena bisa jadi bersifat sama. Nah, sedangkan indikatornya tinggi badan itu kita menggunakan alat ukur, misalnya meteran. Jadi kita bisa mengetahui tinggi badan seseorang menggunakan meteran. Jadi indikator itu adalah bisa jadi konsep dari sebuah pengukuran. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan ke pembahasan pengukuran. Nah, pengukuran ini berarti juga berbicara tentang variabel dan indikator, karena sudah jelas pengukuran ini adalah sifat konkret dari indikator untuk mengukur variabel. Nah, pengukuran itu merupakan proses penetapan angka terhadap objek atau observasi. Nah, pengukuran ini merupakan kuantifikasi yang dinyatakan dalam angka. Angka itu bisa memiliki makna yang berbeda pada keadaan yang berbeda, gitu. Nah, pengukuran ini tentu menghasilkan atau mengumpulkan sejumlah data yang berbentuk angka, sehingga data angka itu dibutuhkan di dalam sebuah pengukuran. Nah, biasanya pengukuran dengan data angka itu merupakan aktivitas di dalam paradigma penelitian kuantitatif, gitu. Nah, karena kita bicara data, kita juga harus bisa mengetahui dan mengingat kembali tipe-tipe data yang ada di dalam penelitian kuantitatif yang terdiri dari 4, yang disingkat dengan NOIR. Nah, oleh karena itu kita bisa membicarakan level of measurement. Nah, di sini adalah tipe-tipe data yang terdiri atas nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, di sini kita harus pahami agar kita bisa memahami, mengidentifikasi temuan penting apa yang kita hasilkan dalam kegiatan penelitian kita. Nah, data kita itu bersifat nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Data numerik kita itu seperti apa? Ya, kalau di sini knowing the level of measurement helps you decide how to interpret the data from that variable. Jadi bagaimana kita menginterpretasikan atau mempersepsikan data dari sebuah variabel. Nah, knowing the level of measurement helps you decide what statistical analysis is appropriate, gitu ya. Jadi tipe data ini juga bisa membantu kita untuk menentukan teknik analisis data apa yang sesuai, yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan temuan-temuan penting dalam penelitian kita. Ini seperti kalau diibaratkan, kita harus mengetahui jenis kayunya seperti terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan menggunakan gergaji apa, gitu. Karena belum tentu semua gergaji itu cocok untuk semua kayu. Bisa jadi sebuah gergaji itu cocok untuk memotong ranting, tapi tidak bisa memotong batang pohon. Atau sebaliknya, sebuah gergaji itu hanya bisa memotong batang pohon, tapi bisa merusak ranting ketika digunakan untuk memotong ranting. Nah, oleh karena itu, it is important to recognize that there is a hierarchy implied in the level of measurement data. Nah, di sini ada hierarchical, gitu ya, measurement data, gitu. Nominal attributes are only named because, gitu. Nah, ini adalah data yang paling lemah. Jadi atribut di sini hanya digunakan sebagai penamaan, gitu. Contoh wanita dengan pria 1 dan 2. Tuh. Jadi direfleksikan kepada angka 1 dan 2. Kemudian ordinal attribute can be ordered, gitu ya. Nah, jadi data yang ada di sana itu bisa di-rankingkan, gitu. Kemudian interval. Interval ini berarti memiliki jarak.
Nah, interval misalnya 1 kg dengan 2 kg itu memiliki jarak yang sama gitu ya. Jadi 2 kg itu adalah 2 kali 1 kg. Kemudian rasio itu memiliki nilai absolute zero. Nah, kalau kita ambil dari buku quantitative methods dari Hare gitu. Nah, penjelasannya seperti ini. Nominal itu variable that has no magnitude, just representing categories. Jadi nominal hanya mengkategorikan saja, seperti jenis kelamin, male itu 1, cowok 1, kemudian cewek 2, status menikah 1, jomblo 2 gitu ya. Kemudian ordinal, a variable that has a rank order that has a magnitude but different interval. Nah, ini hanya merankingkan saja, misalnya opinion 1 disagree, 2 unsure, 3 agree begitu. Di interval between 1 ke 2 dan 2 ke 3 itu tidak sama. Belum tentu sama. Bukan berarti ada 2 orang yang disagree kemudian bisa dijumlahkan menjadi unsure. Itu tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti itu. Kemudian interval seperti yang saya bilang tadi, the number has a magnitude and shares in the same intervals but does not include a true zero. Nah, science score misalnya IQ score gitu. IQ ada yang 90, 110, 120, 0. Nah, tidak ada true zero. IQ cannot be totally absent. Jadi ini IQ 0 ini bukan berarti seseorang tidak memiliki IQ, tapi dia memiliki IQ nilainya 0 begitu. Atau misalnya nilai ujian science scores misalnya, ada yang mendapatkan 0, 20, 45 dan 78. Nah, di sini seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai 0 itu dia tetap disebut mendapatkan nilai, bukan tidak mendapatkan nilai. Dia mendapatkan nilai tapi hanya sebesar 0 gitu. Nah, ini adalah interval. Kemudian rasio itu true number that has magnitude, intervals that are the same and true zero. Tuh, contoh age 45, 55, 77. Distance 50 meter, 66 meter, 0 meter. 0 meter itu bukan berarti tidak ada jarak, tapi tetap ada jarak walaupun dia 0. Nah, itu adalah perbedaan antara data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kalau kita lihat dari information provided, ada klasifikasi, ada rank order, ada equal interval, dan relative value, di mana nominal itu hanya bersifat classification saja, sedangkan rasio itu memiliki 4 informasi penting di dalam penelitian, yaitu classification, rank order, equal interval, dan relative value. Nah, di mana nominal itu lebih bersifat general atau bersifat umum, sedangkan rasio itu lebih bersifat spesifik. Nah, kita bisa ambil contoh operasionalisasi atau konseptualisasi dari variabel job satisfaction. Contoh dari variabel dimensi dan indikator. Nah, di sini kita melihat variabel yang diajukan oleh Weiss tahun 1967 tentang job satisfaction. Nah, variabel job satisfaction ini diukur menggunakan 5 dimensi gitu. Jadi variabel job satisfaction memiliki 5 dimensi. Dimensi yang pertama work itself, kemudian pay, kemudian supervisi, kemudian rekan kerja, lalu lingkungan pekerjaan atau kondisi pekerjaan. Nah, di mana masing-masing dimensi itu memiliki indikator. Misalnya dimensi pekerjaan itu sendiri diukur dengan time utilization, communication, dan employee involvement. Tuh. Jadi di sini kita bisa susun sesuai dengan tabel seperti ini, bahwa job satisfaction itu diukur menggunakan dimensi, dan dimensi itu memiliki semacam beberapa indikator untuk mengukur dimensi tersebut, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita bikin semacam bagan kalau kita keluarkan dari tabel seperti itu.
Nah, dari masing-masing indikator nanti kita kembangkan dengan merumuskan angket atau kuesioner. Nah, indikator ini bisa terdiri dari satu item pernyataan atau pertanyaan itu, atau beberapa pernyataan atau pertanyaan. Nah, bagaimana si Waze ini bisa menentukan bahwa variabel memiliki dimensi ini juga diukur melalui indikator ini. Nah, tentu si Waze itu harus merumuskan terlebih dahulu definisi operasional dari job satisfaction itu seperti apa, sehingga bisa diukur melalui dimensi dan diukur juga melalui indikator. Nah, seperti contoh, konseptual variabel itu bisa didefinisikan secara operasional seperti ini. Nah, contoh di sini employee satisfaction. Employee satisfaction di sini karena ini bersifat konsep yang dijadikan variabel dalam penelitian ini, maka harus dikonseptualisasikan dengan bentuk operational definition atau definisi operasional. Nah, definisi operasional dari employee satisfaction itu adalah number of days per month that the employee shows up to work on time, rating of job satisfaction from 1 to 9 gitu. Jadi di sini mengukur employee satisfaction itu dengan jumlah hari per bulan di mana karyawan tersebut itu bekerja tepat waktu gitu. Nah, diukur dengan rating 1 sampai 9. Seperti itu. Ini adalah employee satisfaction. Nah, kemudian ada definisi operasional untuk variabel yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah misalnya ini contoh ya. Variabel demografi. Nah, penjelasan dari variabel demografi itu ada di dalam variabel description atau definition, operational definition. Definisi operasional dari variabel demografi adalah grouping based of socio-economic variables such as gender, education, age, family size, occupation, and religion. Tuh, jadi ini adalah menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus ada di dalam demografi. Nah, di sini ada age, family size, gender, income, occupation, education, religion, dan seterusnya. Di sini. Nah, diukur dengan indikator seperti ini. Nah, kebetulan satu dimensi itu terdiri dari satu indikator, sehingga bisa jadi dimensi ini disebut sebagai indikator atau indikator disebut sebagai dimensi. Nah, sedangkan di dalam kuesioner grading gitu, pilihan di dalam kuesionernya itu ada beberapa pilihan untuk masing-masing indikator seperti itu. Nah, di sini kita juga harus bisa mendefinisikan measurement scale-nya itu seperti apa. Nah, di sini nominal scale karena kita hanya pengelompokan saja. Tuh. Nah, di sini semuanya itu menggunakan nominal scale karena hanya bersifat pengelompokan. Nah, berbeda dengan misalnya variabel personality. Nah, personality ini didefinisikan sebagai a set of human psychological personality that affects to the relatively consistent response and more resistant to the environmental stimulus. Nah, di mana personality ini diukur melalui 3 dimensi, gitu, yaitu value proportion, investment, and financing or credit. Nah, di mana masing-masing dimensi itu juga memiliki berbagai macam indikator. Ya, walaupun ini sama, jadi satu dimensi itu diukur menggunakan satu indikator, gitu. Nah, di sini ada pilihan-pilihan kuesioner. Ada lowest price, misalnya di dimensi value proposition dengan indikator main consideration in buying property itu ada lowest price. Kemudian ada according to the needs, ada property in accordance with religious value, ada juga according to the needs and religious value. Nah, ini menggunakan interval values atau interval scale seperti itu. Nah, dimensi yang lain juga seperti itu. Jadi itulah penjelasan kali ini tentang konseptualisasi, variabel, dimensi, indikator, dan pengukuran, di mana kita harus bisa menyusun atau merumuskan instrumen penelitian agar penelitian kita itu bisa menghasilkan temuan-temuan yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
Nah, oleh karena itu setiap penelitian itu juga harus bisa menegaskan atau menjelaskan konseptualisasi variabel atau dimensi, kemudian indikator dan pengukuran yang digunakan. Nah, persyaratan itu tentu harus dipenuhi oleh sebuah penelitian agar penelitian tersebut memenuhi kaidah saintifik yang bersifat empiris. Nah, oleh karena itu penelitian harus dilaksanakan secara sistematis dan teruji. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Ingatlah untuk klik tombol like dan subscribe agar bisa terus update wawasan dan pengetahuan dari channel ini. So, see you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.